Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah sistem pencarian lagi, ya. Nah, cuma di sini untuk pencariannya agak sedikit berbeda. Di mana di sini saya punya ada beberapa sheet, ya, ada sheet yang isinya itu tentang sebuah data penjualan. Jadi ada sheet dengan nama sheet Bali. Jadi artinya itu ini adalah penjualan yang terjadi di area Bali. Terus ini area Jawa, ini area Kalimantan, dan ini area Papua. Terus ini area Sulawesi, dan ini adalah area Sumatera. Nah, yang mau kita buat di sini adalah bagaimana cara mencari data di banyak sheet yang ada di sini, ya. Jadi pencarian banyak sheet yang nanti akan menghasilkan sebuah data hasil pencarian, plus akan dibuatkan juga untuk link yang akan berfungsi atau aktif menunjukkan di mana alamat sel atau data yang berhasil kita cari, seperti itu. Nah, sebagai contoh begini. Nah, ini sudah saya buatkan, ya, tombol sederhana saja di sini. Saya klik open form. Oke, maka muncul form seperti ini, ya, sederhana kayak gini, ya. Nah, di sini cukup simple cara penggunaannya. Yang pertama di sini ada muncul, ya, di bagian bawah ini ada combo box. Jadi di sini akan muncul sheets yang akan kita pakai untuk sumber pencarian gitu. Contoh misalnya di sini saya mau mencari di semua sheet, ya. Jadi di sini ada all page. Jadi kita mencari berarti di semua sheet. Terus di sini kita mau mencari data itu berdasarkan apa gitu. Misalnya cari part, artinya itu kita mencari data yang tidak lengkap. Berarti contoh misalnya saya mencari nama barang dengan nama adalah mouse, tapi di situ kita cuma ngetik huruf M sama O. Nah, itu bisa kita menggunakan yang pilihan cari part ini. Nah, kalau misalnya kita mau mencari di bagian data yang lengkap, kita pilih di bagian cari lengkap seperti ini. Nah, misalnya ya, kita akan coba cari di sini ada beberapa data. Nah, misalnya kita akan mencari ada paper, ya, paper binder gitu. Nah, jadi kita akan coba kita pilih di bagian all page, kita cari partnya, kita ketik bin saja. Nah, gitu. Bin berarti binder. Ini berarti partnya karena nggak lengkap. Kita klik di bagian cari data. Oke, nah maka di sini muncul sudah, ya, otomatis keterangan, ya. Di sini muncul juga, ya, tekan tombol transfer untuk mengcopy hasil pencarian ke sheet laporan. Jadi klik OK. Nah, tombol transfer ini berfungsi untuk mengcopy hasil pencarian ini, ya, ke dalam sheet laporan ini gitu. Dan di sini hasilnya itu dia berupa 3 bagian, ya. Dia ada tiga data di sini. Yang pertama adalah data sheet-nya apa yang kita temukan, terus selnya di mana, lalu itemnya apa yang didapat gitu. Contoh misalnya di sini ada sheet di Bali, ya. Terus di bagian sel H4 itu ketemu binder. Nah, di scroll ke bawah pun dia juga banyak nih, ada Jawa sheet-nya, ya. Ada Kalimantan, ada Papua. Dan ini adalah alamat sel yang kita temukan gitu. Dan di sini ketika kita klik, ya, data di sini, maka dia akan menuju atau mengajak atau membawa kita ke sel yang kita tuju di sini. Misalnya di bagian Sulawesi nih, kita klik nih. Nah, maka dia akan membuka di bagian sheet Sulawesi dan menunjukkan sel yang kita temukan datanya, yaitu di sini, binder ini. Terus lagi kita klik di bagian nih di Papua, ya, di sel H472 ada binder, kita klik. Nah, di sini jadi 472 itu ada bindernya gitu. Oke, misalnya lagi Sumatera. Nah, ini jadi di sheet Sumatera di sel H624 itu ada binder. Nah, sekarang kita akan coba transfer datanya ini ke dalam sheet laporan tadi. Kita klik tombol transfer. Oke. Ya, nah seperti ini, maka akan menghasilkan data seperti ini, ya. Dan data ini sudah langsung otomatis ada linknya. Jadi kita sudah langsung otomatis bisa membuat link berdasarkan hasil pencarian ditemukan gitu. Jadi ketika kita mengklik di bagian sel sini atau sini itu sama aja alamatnya, ya. Misalnya saya klik di bagian Bali sini. Nah, dia di sel H151. Kita klik. Oke, maka langsung otomatis kita dibawa di bagian sheet
Bali di bagian sel alamat 151, dia itu binder namanya. Kembali ke laporan, kita coba lagi misalnya di sheet berikutnya, di Jawa misalnya, di bagian sini. Oke, di bagian H26, kita klik ya, H26 di sheet Jawa. Nah, kita akan dibawa di sheet Jawa, terus di sini ada apa namanya sel 26 yang isinya adalah binder. Oke, nah seperti ini adalah hasil dari pencarian data di banyak sheet yang akan kita coba buat. Nah, seperti biasa, bagi Anda yang suka dengan video ini, ya silahkan di like, terus di share, komen seperti apa menurut Anda video ini, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Terus silahkan nanti Anda download bahan yang sudah saya kasih di video atau di deskripsi video di bawah ini nanti. Oke. Nah, bagaimana cara membuat sistem sederhana pencarian data di banyak sheet yang menghasilkan sebuah laporan berupa item yang kita cari dan alamat sheet serta sel yang kita cari gitu. Nah, di sini seperti biasa ya. Nanti silakan disediakan masing-masing sheet yang mau Anda pakai untuk dibuat pencarian data, bebas ya. Nah, di sini saya menggunakan data seperti ini. Mungkin nanti untuk contoh pembelajarannya ya silakan di-download di bahan yang saya kasih nanti. Oke, jadi nanti ini dia bebas saja, kolomnya mau ada berapa terserah ya. Yang penting di sini silakan taruh di baris pertama. Ya, jadi ditaruh datanya itu di baris pertama seperti ini. Jadi nggak ada yang kosong di bagian atas ini ya. Terus berikutnya di bagian sheet berikut juga sama ya. Ini letakkan juga data di sini gitu. Nah, ini bebas saja mau sheetnya ada berapa boleh ya, nama-nama sheetnya juga terserah, yang penting jangan pakai spasi, nama sheetnya jangan pakai spasi gitu maksudnya ya. Terus berikutnya setelah Anda menyiapkan data-data seperti ini ya, bebas berapapun sheetnya dan juga bebas berapapun jumlah kolomnya ya, karena nanti walaupun jumlah kolomnya itu ada misalnya 10, 15 ya dan seterusnya, hasil yang didapat itu hanya berupa 3 kolom, yaitu alamat sheet, terus alamat sel dengan item yang dicari. Itu nanti yang akan ditampilkan gitu. Jadi nggak peduli berapapun jumlah kolomnya gitu ya. Nah, di sini untuk pembuatannya ya seperti biasa, nanti ketika sudah Anda download file yang saya kasih di sini, silahkan nanti Anda cek di bagian developer. Nah, sini ya, masuk ke Visual Basic. Oke. Nah, di sini ini sudah saya siapkan form ya, seperti ini formnya. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, form ini berfungsi untuk proses pencarian data tadi ya, menggunakan sheet atau yang lain gitu. Dan menggunakan beberapa option button di sini gitu. Oh ya, saya lupa lagi nih, belum menunjukkan ya pencarian kalau di dalam sheet tertentu gitu. Contoh misalnya gini. Kita klik open form lagi ya. Nah, ini kita ganti di sini menjadi yang sheetnya khusus di bagian sheet Jawa. Kita ketik di sini misalnya kita pilih bagian cari lengkap. Nah, gitu. Misalnya ketik furniture. Nah, gitu. Sorry, di sini ya. Furniture. Nah, gitu. Klik cari data. Nah, maka di sini sudah muncul nih. Khusus di bagian sheet Jawa. Nah, gini. Di bagian sheet Jawa ini sudah akan ditampilkan juga ya item yang kita cari, terus alamat selnya di mana gitu. Terus sheetnya sheet Jawa semua gitu. Dan di sini dia kita menggunakan fitur yang cari lengkap ya. Terus sama juga di sini, tinggal Anda klik tombol transfer, maka dia masuk ke sini, sudah hasil pencariannya. Yang lengkap juga dengan link yang dibuat menggunakan makro atau VBA-nya gitu. Oke, nah itu contoh dari beberapa data pencarian yang tadi kita sudah praktekkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini lanjut ke bagian pembahasannya. Nah, jadi di sini adalah form yang sudah saya siapkan ya. Cuman nanti seperti biasa ya, form ini akan saya bagikan dengan kondisi formnya itu nama-namanya tidak sama seperti form yang saya buat di sini gitu. Jadi nanti silakan diganti sesuai dengan yang saya kasih petunjuk. Nah, pertama di sini di bagian list box ini ya, silakan dikasih nama tabel hasil cari.
Oke, nama listbox ini namanya adalah tabel hasil cari. Fungsi dari tabel hasil cari ini itu berfungsi untuk menampung atau menampilkan hasil pencarian data. Nah, bagi Anda ya yang pengen belajar gimana sih cara membuat formnya kayak gini ya. Pertama di sini pastikan bahwa Anda itu ada tab developer gitu. Nah, bagi yang belum ada tab developernya, tinggal diklik di bagian file, terus pilih option, lalu di bagian panel sini diklik di bagian customize ribbon, terus di checklist di bagian developer. Nah, klik OK, nanti akan muncul tab developernya. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, baru Anda bisa masuk ke Visual Basic. Nah, ketika sudah masuk ke Visual Basic, Anda akan menemukan form seperti ini. Tadi saya bilang gimana sih caranya membuat form kayak gini ya. Caranya gampang, tinggal Anda klik Insert, terus pilih User Form. Nah, maka akan muncul form seperti ini ya. Tinggal diatur aja begini. Nah, gitu. Oke, nah terus di sini untuk sheet-nya ini tadi kan objek ini itu kita kasih nama tabel hasil cari. Nah, ini disebut dengan listbox yang dikasih nama tabel hasil cari. Terus di bagian bawah ini diatur di bagian kolom go-nya ada 3. Kolom head-nya tetap false karena di sini kita tidak menggunakan kolom heads atau kepala tabel gitu, tapi di sini kita menggunakan label yang sudah saya siapkan di sini. Jadi ini kita pakai untuk menunjukkan hasil pencarian sesuai dengan sheet, sel, dan item yang kita cari seperti itu. Oke. Nah, jadi ini hasil yang tadi didapatkan di sini atau yang masuk ke sini itu bukan bersumber dari sebuah rank atau bersumber dari sebuah sheet ya. Jadi makanya di sini kita nggak mengaktifkan kolom headernya gitu. Nah, di sini diubah menjadi tabel hasil cari. Terus di bagian bawah sini ada sebuah label yang tersembunyi ya. Ini nanti silakan dikasih namanya adalah hasil cari. Anda bisa mengklik di area sini, kasih namanya adalah hasil cari seperti itu. Terus di bagian bawah sini ya, ini combo box, kasih nama menjadi CMB sheet. Terus yang ini dikasih nama option button 1 ya, ini nggak usah diganti deh, karena nggak saya ganti juga di situ. Yang ini dikasih tetap menjadi option button 2. Terus yang di sini ya ada text box, kasih nama txt cari. Terus ini ada tombol ya, kasih nama CMD cari. Yang ini kasih nama CMD copy seperti itu. Nah, kalau sudah ya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita membuat coding ya. Nah, coding pertama yang nanti akan Anda buat di sini adalah pertama silakan diklik kanan ya di bagian formnya, pilih view code. Nah, seperti biasa nanti di bagian atas ini ya, ini diketik dulu option explicit. Nah, ini anggap saja ini belum ada gitu. Nah, belum ada, kosong gitu ya. Nah, langkah kedua setelah Anda mengetik di bagian option explicit, kita akan membuat perintah. Jadi ketika kita jalankan ya, klik 2 kali di sini, ketika kita jalankan, maka di sini terisi untuk sheet yang nanti akan kita pakai buat pencariannya gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Oke, nah di sini saya kembalikan lagi coding tadi. Nah, perintah untuk membuat sheet, combo box tadi ini itu terisi dengan nama sheetnya. Di sini dia perintahnya. Nah, di bagian user form inisial sini. Nah, ini. Gimana kita bisa masuk ke user form inisial? Ini saya cut lagi misalnya. Nah, ini ya, fokusnya ke sini. Jadi, user form inisial ini bisa Anda dapat dengan cara kita kembali ke sini. Anda bisa klik 2 kali di bagian user form sini yang kosong. Terus nanti di sini biasanya itu terpilih di bagian user form _ klik. Nah, ini Anda ganti ya. Di sini diganti lewat prosedur sini ubah menjadi inisial. Maka di sini sudah larinya atau yang kita pakai gitu. Nah, di sini di dalam coding ini sudah saya masukkan atau sudah saya kasih nanti codingnya ya, perintah untuk memasukkan sheet yang akan kita pakai buat pencarian. Nah, di sini mi CMB sheet itu didapat dari sini. Nah, ini CMB sheet. Terus di sini ada add item ya, all page. Jadi nanti artinya itu kalau misalnya kita jalankan, maka langsung terisi all page gitu sheetnya. Combo boxnya gitu. Terus di sini ada for i dapat dari sini ya, deklarasinya atau variabelnya sama dengan 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu berarti kita akan memasukkan sheet ya, sheet dari
dari data sini itu dari sheet pertama sampai dengan sheet ke-6. Nah, di sini ada sheet 1 ya, sheet Bali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari Bali sampai dengan 6. Nah, berarti di sini Anda boleh mengubah angka 6 ini dengan angka jumlah sheet yang Anda pakai sebagai sumber pencariannya seperti apa gitu maksudnya. Ya. Nah, diganti di situ. Jadi di sini. Jadi sheet 1 sampai dengan 6. Nah, setelah di sini diganti dengan jumlah sheet yang Anda punya ya, sampai berapa nanti yang diambil. Nah, kenapa di sini kok nggak 7 ya? Karena untuk sheet laporan ini nggak saya masukkan gitu. Kalau misalnya saya masukkan, misalnya saya isi di sini 7. Kita jalankan. Nah, maka di sini ketika dibaca, dia laporan juga ikut gitu. Ini juga ikut. Nah, karena sini nggak mau saya ikutkan, maka di sini saya ubah menjadi 6. 6 berarti dia hanya sampai dengan sheet Sumatera. Dan di sini adalah perintah untuk memasukkan nama-nama sheets ya, nama-nama sheets yang ada di dalam sheet ini kita masukkan ke dalam combo box CMB sheet seperti itu. Oke, nah di sini perintah untuk mengisi pada bagian combo box sheetnya dengan all page, terus di option button 1 akan terchecklist gitu. Jadi kalau kita jalankan ini terchecklist langsung, cari part gitu. Oke, seperti itu ya. Itu di bagian user form inisial tadi. Nah, setelah di bagian user form inisial sudah jelas, di sini kita langsung masuk ke bagian cari data ya, tombol cari data ini. Nah, di sini dia codingnya agak lumayan banyak ya. Saya kembalikan lagi. Oke. Nah, cari data itu codingnya saya cut dulu yang bukan ya. Oke, nah ini. Nah, cari data itu codingnya ini ya. Private sub cmd cari underscore klik. Nah, di sini coding ini berfungsi untuk menampilkan data hasil dari pencarian. Nah, di sini mungkin yang nanti harus Anda ganti pertama ya. Di sini nah sheet laporan. Jadi sheet laporan ini adalah sheet yang kita pakai untuk menaruh hasil dari laporan nanti gitu. Nah, di sini sheet laporan itu nama laporan dapat dari sini gitu. Ya, nah ini laporan, ini juga laporan. Tergantung punya Anda nanti sheetnya namanya apa di sini. Jadi silakan diganti gitu di sini. Oke, kalau misalnya Anda cuman punya 4 sheet ya, Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, terus laporan, ya berarti yang tadi itu diganti di sini. Ya, nah ini diganti. Ini bukan lagi 6, tapi 4 ya. Jadi 4 aja di sini gitu. Terus di sini laporan tadi saya bilang di sini dapatnya ya. Oke. Nah, berikutnya nama-nama yang di sini ya, nama-nama yang di sini misalnya if CMB sheet itu didapat dari sini tadi. Nah, ini. Jadi sistemnya itu sama ya, penggunaannya nama-namanya sama di sini. Cuman dia bisa dipakai untuk membuat sebuah sistem pencarian di berbagai sheet. Ya, jadi Anda tinggal memasukkan aja data di sini gitu. Ya, copy datanya ke sini, terus nama sheetnya apa. Terus buat lagi sheet baru namanya apa, terus nanti di copy lagi data coding tadi itu yang ini gitu. Nah, berikutnya ya kita akan masuk ke coding di bagian bawah sini, yaitu di bagian tabel hasil cari. Nah, ini tadi ya, yang pertama ini ya. Jadi setelah data ditemukan ya, di sini nanti ini didapat dari tadi nih. Nah, ini hasil cari ini, label ini ya. Jadi label ini itu berfungsi untuk menampilkan hasil pencariannya. Dan di sini kita kasih nama yaitu hasil cari tadi yang ini. Nah, ini. Kalau ini dia tadi nama combo box-nya ya, nama combo box yang tadi kita masukkan. Terus berikutnya di bagian bawah ada lagi tabel hasil cari. Nah, ini. Tabel hasil cari itu didapat dari nama list box ini, tabel hasil cari. Yang di sini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini tabel hasil cari. Jadi ini didapat dari nama list box-nya. Oke, nah berikutnya di sini ada lagi txt cari. Nah, txt cari itu didapat dari sini. Nah, ini txt cari. Di atas juga ada nih txt cari sebenarnya ya, ini txt cari, terus di bawah lagi ada tadi. Tadi saya buat ada di mana tadi?
Nah ini ya txt cari. Terus berikutnya di bagian mana? Nah ini ya, ini adalah pesan untuk menunjukkan nanti ketika data sudah masuk ke dalam list box, maka Anda bisa untuk menekan tombol transfer supaya nanti hasilnya akan di-copy ke sheet laporan seperti itu. Ini juga ya ada txt cari. Txt cari ini berfungsi untuk sebagai pencarian berdasarkan text box atau berdasarkan data yang kita ketik di txt carinya gitu. Oke, seperti ini hasilnya ya untuk coding di bagian tombol cari data ya. Nah, berikutnya kita akan bahas di bagian ini list box ini. Jadi tadi ketika kita mengklik data ya, kita mengklik data di bagian list box ini, maka kita akan dibawa ke alamat data tersebut. Nah, di sini kita akan masukkan juga, kita paste lagi di sini. Nah, ini ya, yaitu yang ini. Nah, ini akan saya potong lagi. Ini belum dibahas. Nah, jadi ini sekarang ya. Ini juga saya hapus, ini nggak ada ini. Oke, nah jadi tabel hasil cari ya, coding ini berfungsi untuk menuju atau menuju ke data yang dihasilkan. Nah, jadi di sini adalah perintah yang dipakai untuk menuju ke data yang dihasilkan oleh pencarian tadi. Jadi dia berupa langsung mengaktifkan sheet-nya plus di mana datanya gitu maksudnya. Nah, makanya di sini dia ada sheets ya. Sheets ini nanti ketika hasil yang didapat ya, contoh nih kita ketik misalnya for cari data. Nah, muncul nih ya. Oke, nah jadi kalau kita klik di sini maka dia akan menuju ke sheet Bali. Nah, gitu. Karena di sini perintahnya itu dia yang diambil adalah nama sheetnya, sheets tabel data kolom 0. Kolom 0 berarti kolom pertama. Tabel hasil list index select. Nah, select itu berarti dia menuju ke sheet yang dituju seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah ini adalah untuk mengaktifkan sel yang dipilih di bagian hasil pencarian tadi. Gitu. Jadi rank ya. Rank itu berarti kita menuju sel yang kita diklik ya. Rank itu berdasarkan nama data di dalam tabel hasil cari pada bagian kolom 1. Kolom 1 berarti kolom kedua gitu. Makanya di sini tadi kalau kita cari sub lagi cari data. Nah, gini ya. Nah, ini sel yang nanti kita akan aktifkan atau kita klik menuju ke sini gitu. Nah, G4 gitu. Makanya di sini dia namanya adalah rank. Rank berarti sel yang akan diaktifkan. Makanya di sini ya tabel hasil cari kolom 1 aktif berarti diaktifkan gitu. Nah, berikutnya kita akan membuat lagi perintah terakhir yaitu untuk tombol transfer. Saya jelaskan untuk perintah tombol transfernya. Nah, di sini saya paste lagi. Oke. Nah, ini untuk CMD copy atau CMD transfernya ya, ini tadi namanya adalah CMD copy ya ini ya. Jadi ini CMD cari, ini CMD copy. Oke, nah ini berfungsi untuk mentransfer data dari hasil pencarian ke dalam sheet laporan ini gitu. Jadi hasil nanti tadi sudah Anda lihat itu berupa sebuah tabel yang aktif dengan alamat linknya gitu maksudnya. Nah, ini hasil codingnya. Di sini pengaturannya adalah pertama saya mau menaruh hasilnya itu dari kolom A ya. Jadi di sini dia nanti datanya itu akan ditaruh di kolom A dimulai dari baris ketiga ya ini. Jadi ini adalah baris ketiga. Ya, kalau misalnya Anda mau turun lagi baris keempat, tinggal tambahkan di sini ya 4. Nah, gitu misalnya. Berarti nanti baris kelima. Kita coba nih. Sub ya, cari data. Oke, kita transfer. Nah, maka dia langsung masuk ke bagian baris ke ke 5 sini hasilnya ya. Nah, cuman di situ karena dia kita ubah di bagian baris keempat ya. Ini kan plus 4 berarti dia 1 tambah 4 berarti 5. Makanya di sini dia data pertama di baris kelima. Berarti dia nanti nggak sinkron dengan coding untuk pembuatan ini namanya hyperlink ini gitu. Karena di hyperlinknya itu kita mulai dari baris keempat. Oke.
Nah, di sini kita kembalikan lagi ke baris ketiga. Nanti kalau baris ketiga hasilnya kayak gini. Transfer, nah dia udah pas gitu. Karena memang di coding hyperlinknya nanti itu kita memulainya dari baris ketiga. Oke, nah makanya di sini di baris A3, B3 dan C3. Jadi A3 ya, B3, C3 itu kita isi dengan nama sheet. Ini nama sheet. Terus B3 kita isi dengan alamat sel ini. Terus C3 kita isi dengan data ditemukan. Jadi ditemukan data itu berarti yang kita cari seperti itu. Dan di sini dimulai dari rank A4 datanya ini ya. Jadi dari rank A4 untuk pengetikan atau memasukkan datanya gitu. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, di sini ada lagi ya sheet laporan .aktif, berarti dia akan mengaktifkan sheet laporan. Plus di bagian bawahnya ada lagi call create hyperlinks. Nah, inilah yang membuat sebuah link otomatis di dalam hasil yang kita dapat seperti itu. Nah, di mana perintah hyperlinknya? Di modul 1 sini. Nah, ini. Nah, ini adalah perintah untuk membuat link otomatis atau hyperlink otomatis dari hasil tabel data yang dihasilkan. Nah, di sini perintah ini berfungsi membuat link seperti ini tadi. Dan makanya dia namanya adalah create hyperlink. Ini yang kita masukkan ke dalam tombol transfer data tadi yang ini. Nah, create hyperlink itu yang kita ambil dari modul sini tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, maka di sini tinggal Anda jalankan ya, dicoba aja sudah gitu. Nanti ya, harusnya dia sudah bisa gitu. Nah, untuk tombol ini berfungsi memanggil formnya seperti ini. Jadi caranya gampang saja, tinggal masuk ke developer ya, membuat tombol ini ya maksudnya ya. Tinggal masuk ke developer, insert, terus pilih tombol button ini ya, buat seperti ini. Terus di sini Anda buat perintah misalnya open form, terus klik tombol new, terus ketik nama form ini gitu. Misalnya form ini kan namanya kan form cari data, kita ketik nih form cari data dot show. Kok gitu, salah, show. Nah gitu. Terus kalau sudah kembalikan ke sheet ya, ini sudah selesai, tinggal diklik bisa sudah. Nah, ini tinggal diganti aja teksnya ini, diganti dengan yang cocok, misalnya buka form. Nah gitu, diklik sudah bisa ya. Oke, baik, demikian ya teman-teman ya, tutorial untuk pencarian data di banyak sheet yang menghasilkan sebuah laporan atau tabel yang lengkap dengan hyperlink atau create otomatis hyperlink menuju ke data yang diinginkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.